Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada segenap bangsa Indonesia, khususnya adalah para student di seluruh Indonesia, lebih terkhusus lagi adalah mahasiswa dan mahasiswi yang sedang berada di kampus dan juga para sarjana yang baru keluar dari kampus. Saya ucapkan selamat berjumpa lagi dengan channel Berbagi Makna 7 dalam Chambers Studium General Online yang kami istilahkan adalah SGO. Untuk kesempatan ini yang ingin saya bagikan kepada adik-adik, student mahasiswa dan seluruh sivitas akademika, ingin membagikan sedikit pengalaman apa yang saya alami dan memberikan pengetahuan apa yang sedikit saya ketahui tentang apa itu maknanya kampus. Jadi sepanjang pengalaman dan pengetahuan yang kami miliki, kampus itu minimal ada jenjangnya, yaitu kampus pertama yang ada di perguruan tinggi. Kemudian ketika kita keluar dari perguruan tinggi, kita bergerak melakukan aktivitas-aktivitas, baik bekerja sebagai profesional maupun melakukan kegiatan bisnis sebagai businessman dan sebagainya dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin membawakan suatu materi yang berjudul The Second Campus. Nah, jadi saya ulangi, ketika kita menjadi mahasiswa dengan jurusan disiplin ilmu apapun, itu diselenggarakan di sebuah tempat bersama dosen dan sivitas akademika, dan tempat itu dinamai kampus. Nah, di dalam kampus ini tentu ada gedung, ada mahasiswa, ada dosen, ada library, perpustakaan, ada laboratorium, dan lain-lain, dan lain-lain. Dan biasanya di dalam kampus ini kegiatannya adalah kegiatan kurikuler yang sudah terprogram di dalam kurikulum. Biasanya per semester itu sekian kredit. Dan untuk program S1 itu adalah sekian semester alias sekian kredit, dan sebagainya, dan sebagainya. Kemudian masih di dalam lingkungan kampus, sekali-sekali keluar, yaitu kuliah kerja nyata dan lain sebagainya. Di laboratorium melakukan eksperimen-eksperimen. Di dalam perpustakaan atau library kita menggali literatur-literatur untuk menjadi bahan kelengkapan dari studi yang kita geluti.
ini kampus secara formal yang kita tempuh selama kita kuliah, yaitu ada yang 6 semester, ada yang 7 semester, tergantung dari program yang kita ambil. Nah, setelah kita selesai menghadapi atau menyelesaikan studi kita di kampus, terus kita keluar di dunia lapangan, terjun ke masyarakat, baik bekerja ataupun berusaha, atau bisnis, bekerja sebagai profesional, ini yang kami sebut adalah kampus kedua. Kampus kedua. Yang ini adalah kampus pertama. Nah, apa maknanya kampus pertama dan kampus kedua? Ibarat tekstil itu, Gus. Analogi tekstil misalnya. Ini kampus pertama ini adalah membuat jaringan lusi. Ini lusi. Ini dibentuk di kampus pertama. Nah, kemudian di kampus kedua itu adalah anyamannya. Jadi untuk menggampangkan, kampus pertama itu memberikan sesuatu yang sifatnya vertikal, dan kampus yang kedua itu memberikan sesuatu yang horizontal. Nah, dari yang lusi dan yang anyam ini, maka tergabung menjadi suatu kain yang sudah ada lusinya dan sudah teranyam. Nah, inilah ibaratnya kain adalah kain yang sudah siap pakai, dipotong-potong menjadi celana atau baju atau apapun. Nah, ketika kita masih di kampus 1, kampus pertama, otak kita itu baru diisi bagian lusi. Nah, ketika kita terjun ke masyarakat, kampus kedua, kita menganyamnya. Nah, lusi dan anyaman ini digabung menjadi kain yang utuh. Analoginya, inilah sebuah kain yang sudah siap pakai. Nah, oleh karena itu, saya sering mengistilahkan bahwa para student kita, khususnya mahasiswa, tidaklah cukup kalau hanya mengais ilmu di kampus tanpa harus dibekali pula suatu pengetahuan-pengetahuan dan pengalaman-pengalaman dari kaum praktisi. Oleh karena itu, banyak sekarang university atau institut yang sudah mulai menyadari bahwa anak didiknya selain dikasih disiplin ilmu yang sifatnya theoretical, universitas tersebut juga mengundang para praktisi dari luar untuk melengkapi mahasiswanya, supaya mahasiswanya ketika keluar dari kampus
itu tidak hanya sekedar berbentuk lusi, tapi sudah lusi yang teranyam alias kain yang sudah siap pakai. Nah, kenapa saya istilahkan ada the first campus, the second campus, ada kampus pertama dan kampus kedua? Karena kelanjutan dari keberadaan kampus itu tidak akan pernah berhenti. Selagi hayat masih dikandung badan, selagi tenaga, energi, dan segala macamnya kita masih mampu, maka wajib hukumnya kita menuntut ilmu, baik ilmu-ilmu yang sifatnya theoretical maupun ilmu-ilmu yang sifatnya praktikal. Nah, oleh karena itu, adik-adik sekalian, khususnya para mahasiswa dan mahasiswi, bersamaan dengan Anda memperoleh ilmu dari mata kuliah yang kalian geluti, Anda juga saya sarankan untuk rajin-rajin menggali ilmu dari kaum praktisi. Selain kalian rajin menggali ilmu, menerima ilmu dari para dosen yang ada di kampus, Anda juga sebaiknya rajin menggali ilmu dari kaum praktisi. Oleh karena itulah, atas nama channel Berbagi Makna 7, kami menampilkan judul-judul dalam chamber studium general. Yang sebagai contoh yang udah kami tayangkan adalah manajemen, entrepreneurship, UKM dan koperasi, bisnis, sosial politik, industri, ekspor impor, ekonomi, hukum, lingkungan hidup, kemudian Fibikimat, yaitu science. Fibikimat itu adalah fisika, biologi, kimia, matematik, terus kemudian dosen, dan kemudian quality control. Ini penting. Dan kami kalau nggak salah sudah menayangkan 16 judul yang kebetulan harinya itu di setiap minggu malam, karena kami berpikir kalau minggu malam itu para student kita, mahasiswa dan mahasiswi sudah mulai bersiap-siap menyiapkan buku-bukunya, perangkat-perangkatnya untuk besok hari Senin pergi kuliah ke kampusnya masing-masing. Itu yang pertama ingin saya sampaikan sebagai prolog mengenai the second campus. Nah, jadi kampus yang pertama ini adalah kampus yang kita telah menerima dari para dosen sebagai teori-teori, ditambahin kuliah-kuliah umum dari para praktisi, sampai Anda selesai meraih gelar sarjana sesuai dengan program studi Anda. Nah, begitu Anda keluar dari kampus, sudah selesai, di wisuda, maka the day after wisuda, di saat itulah kalian sudah mulai terjun di dunia nyata, dan pada saat itulah kalian berada di dunia nyata dalam tanda petik, artinya dunia praktek hari-hari dalam menggeluti kehidupan dan penghidupan. Nah, di dalam kampus yang kedua ini, mata kuliahnya tentu tidak berupa mata kuliah teori-teori, tetapi lebih banyak mata kuliah yang sifatnya tidak hanya teori, yaitu betul-betul nyata. Nah, oleh karena itu kami membekali para student, mahasiswa dan mahasiswi melalui studium general kami itu dengan mata kuliah yang kami sebutkan tadi berdasarkan pengalaman yang kami alami di lapangan. Sebagai contoh, saya sendiri setelah selesai dari kuliah,
Kemudian saya bekerja di PT British American Tobacco, yaitu BAT, yaitu pabrik sigaret di Indonesia, baik Jakarta, Cirebon, Semarang, factory-factorynya. Dan ketika saya bekerja di BAT, Gus, saya sadar sesadar-sadarnya bahwa tempat kerja saya yang bernama British American Tobacco, PT BAT Indonesia, ini saya memposisikan diri berada di dalam kampus yang kedua. Setelah saya sekian tahun berada di kampus Institut Teknologi Bandung. Begitu saya masuk di PT BAT, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, saya mempraktekkan sesuai dengan job saya yang ada di BAT, dengan ilmu-ilmu yang telah kami peroleh di kampus, bersamaan dengan pengembangan, modifikasi, penyempurnaan, dan lain sebagainya mengenai hal-hal yang sifatnya manajerial maupun hal-hal yang sifatnya teknikal. Nah, saya merasa berterima kasih kepada PT BAT Indonesia karena saya merasa bahwa ketika saya bekerja di PT BAT Indonesia selama 8 tahun, saya banyak sekali memperoleh ilmu-ilmu yang sebelumnya tidak saya peroleh di kampus. Itulah kampus pertama. Saya memperoleh ilmu-ilmu dari tempat saya bekerja alias kampus yang kedua. Nah, terus berikutnya, setelah saya merasa sudah mengalami kuliah di kampus pertama sekian tahun, kemudian saya juga sudah hidup atau mengalami bekerja di kampus yang kedua selama 8 tahun. Pada suatu saat saya merenung dan berpikir, saya harus keluar dari kampus yang kedua ini menuju kampus yang ketiga. Apa itu kampus yang ketiga? Yaitu di dunia bisnis. Jadi walaupun judul saya di sini adalah The Second Campus, kampus yang kedua, tetapi sebetulnya keberadaan kampus dalam kehidupan dan penghidupan kita itu tidak akan pernah selesai dan tidak akan pernah berhenti. Karena apa? Selama hayat di kandung badan, menuntut ilmu hukumnya wajib. Jadi ceritanya ketika saya 8 tahun di BAT, kemudian saya menyadari bahwa karir saya kalau di BAT itu plafonnya sangat terbaca sampai titik tertentu, dan jabatan saya sangat terbaca, maksimum hanya jadi seorang direktur. Pertama saya masuk langsung manajer memang. Terus ya kan, tapi sepanjang saya kerja di BAT sampai berapa tahun pun saya tidak akan pernah meraih kedudukan atau posisi sebagai presiden direktur atau dirut. Maksimum yang bisa kami raih adalah direktur. Kenapa? Karena sudah menjadi fatsun bahwa presiden direktur di PT BAT Indonesia, yaitu BAT itu singkatan British American Tobacco, yaitu perusahaan Inggris yang menggunakan tembakau-tembakau jenis Amerika, Virginia dan sejenisnya. Posisi presiden direktur itu pasti dan pasti dipegang oleh orang Inggris. Baru di bawahnya direktur-direktur diberikan kepada orang lokal alias
orang Indonesia untuk di sini. Banyak teman-teman saya yang jadi finance director, kemudian juga production director, kemudian purchase and traffic director, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi tidak ada orang Indonesia sepanjang sepengetahuan saya yang menjadi presiden direktur atau direktur utama. Paling banter itu jadi direktur. Nah, melihat fatsun atau kondisi yang seperti itu, mohon dikoreksi karena apa? Mungkin itu tidak ada di aturan-aturannya, tetapi secara realita presiden direktur itu hanya dipegang oleh orang Inggris. Nah, terakhir yang saya kenal orang Inggris yang memegang jabatan presiden direktur itu adalah Mr. Mark Jennings. Itu memang orang Inggris. Akhirnya setelah melihat kondisi seperti itu, saya berpikir untuk segera pergi ke kampus yang ketiga. Apa yang saya maksud kampus yang ketiga adalah kampus atau dunia nyata. Saya harus melakukan kegiatan bisnis secara real dan harus mampu membuka lapangan kerja. Jadi waktu di kampus pertama kan hanya studi, kampus kedua saya itu bekerja. Nah, kampus ketiga saya adalah sebuah kondisi yang membuka lapangan kerja. Nah, ketika saya keluar dari kampus yang kedua dalam kurung PT BAT Indonesia atau British American Tobacco ini, saya memulai kegiatan bisnis dengan penuh pertaruhan. Karena apa? Kebetulan aturannya itu waktu itu, Gus, kalau seseorang kerja di BAT, pengalaman kerjanya, masa kerjanya itu belum 10 tahun dan umurnya belum 40 tahun, maka kalau mengundurkan diri itu tidak dapat pesangon. Nah, kebetulan waktu itu umur saya belum 40, masa kerja saya di BAT juga belum 10 tahun, akhirnya saya keluar mengundurkan diri, tidak dapat pesangon. Tapi semua itu saya tanggung, saya terima dengan nawa itu yang tulus, sungguh-sungguh. Akhirnya saya keluar dan memulai bisnis di lapangan nyata. Apa, Gus, yang pertama saya lakukan? Saya menjadi kolektor kulit-kulit domba dan sapi. Saya jalan dari mulai Cirebon, Kuningan, kemudian Cieri dan segala macam, iya kan? Sampai istri saya kalau saya datang habis cari kulit itu nyuruh saya langsung ke kamar mandi. Karena apa? Badannya amis, ya. Anyir, bau, ya kan? Karena ada aroma kulit domba, kulit sapi. Akhirnya kalau saya datang, istri saya ya langsung kamar mandi, langsung buka-buka baju. Bertahun-tahun saya lakukan seperti itu. Kemudian menjadi apa? Kolektor untuk benda-benda kerajinan, kemudian disetorkan. Kulit juga tadi, kulit domba, kulit sapi dikumpulin terus disetorkan. Dan ternyata alhamdulillah ketika saya begitu keluar di dunia nyata, penghasilan dari bisnis pemula yang saya lakukan itu alhamdulillah penghasilannya tidak kalah dengan take home pay atau penghasilan saya ketika saya ada di PT BAT Indonesia. Dengan kondisi seperti itu saya semakin tegar. Orang tua saya juga pada bertanya, kenapa katanya udah ada posisi sebagai manajer di BAT dengan gaji yang bagus, ada perumahan yang mumpuni, kendaraan ada. Memang saya rasakan perumahan ada, mobil ada, gaji atau salary itu cukup. Dan bahkan waktu di BAT itu yang
cuti itu haknya 33 hari. Luar biasa. Sepanjang saya kenal company atau perusahaan, yang jatah cutinya paling oke itu adalah PT BAT Indonesia. Cuti itu 33 hari, 12 hari wajib diambil. Yang 21-nya bisa dijual, dikompensasikan ke uang. Rasionya adalah 21/25 kali gajinya. Jadi kalau kita ngambilnya 20 hari boleh. Tapi kalau kita ngambil cutinya cuma seminggu nggak boleh. Karena dari 33 hari itu wajib diambil 12 hari. Karena menurut teori British, bahwa orang selama setahun, orang harus istirahat selama minimal 12 hari. Nah, jadi di BAT itu tidak kurang suatu apa. Di BAT dengan penghasilan dan fasilitas yang ada, tidak mungkin menjadi orang yang miskin. Sangat berkecukupan. Tetapi untuk menjadi orang yang kaya itu juga tidak mungkin. Karena orang bisa kaya atau bisa mendulang uang itu kalau melakukan bisnis. Jadi saya tegaskan bahwa menjadi karyawan, walaupun sebagai karyawan PT BAT Indonesia, itu pasti dan pasti hidupnya tidak akan kekurangan dan tidak akan miskin, tetapi juga tidak bisa menjadi orang kaya dan tidak bisa membuka lapangan kerja karena perusahaan tempat kerjanya adalah bukan miliknya. Nah, dari pertimbangan-pertimbangan itu bukannya saya adalah materialistis dan selalu mengejar uang, tidak, tapi karena saya sesadar-sadarnya bahwa uang tidak segalanya, tapi segalanya butuh uang. Saya kemarin mencari lapangan kerja, untuk berikutnya saya harus mampu membuka lapangan kerja. Karena banyak saudara-saudara kita yang masih menunggu dan menanti terbukanya lapangan kerja di mana-mana. Nah, itulah pengalaman yang saya alami. Jadi level saya setelah menyelesaikan kuliah di kampus pertama, yaitu Institut Teknologi Bandung jurusan Teknik Industri, kemudian lulus, keluar, masuk ke PT BAT Indonesia selama 8 tahun. Itulah yang saya sebut kampus kedua. Karena apa? Karena dari BAT saya banyak sekali memperoleh ilmu-ilmu yang selama di kampus pertama itu tidak saya peroleh. Jadi hari ini pun saya tetap mengucapkan thank you very much for PT BAT Indonesia. Nah, setelah itu saya keluar, masuk ke kampus yang ketiga, yaitu memasuki dunia bisnis, wirausaha sampai sekarang. Nah, untuk itu semua, saudara-saudaraku, adik-adikku, khususnya para student, mahasiswa dan mahasiswi, urut-urutan sistematika kehidupan kita mengenai kaitannya dengan keberadaan kampus kita, itu silahkan dimaknai secara seksama mengenai keberadaan kampus pertama, kampus kedua, dan kampus ketiga. Dan ketika Anda berada di kampus manapun, kampus pertama, kedua, dan ketiga, pegang teguh mengenai idealisme. Janganlah mencari rezeki dari cara-cara yang tidak benar. Peganglah bahwa mencari ilmu jangan dengan cara plagiat dan sejenisnya. Raihlah ilmu dengan cara yang baik dan benar. Raihlah rezeki dengan cara yang baik dan benar. Karena seperti episode yang lain saya sudah menyampaikan bahwa ketika kelakuan kita itu tidak bagus, penuh dengan kebohongan, penuh dengan tipu muslihat, dan penuh dengan kelicikan, itu pasti dan pasti kesemestaan akan membalasnya dengan sesuatu yang tidak baik. Dan sebaliknya, ketika kita mengarungi kehidupan dan penghidupan
baik mengais ilmu maupun mengais rezeki dengan cara yang baik, benar, jujur, dan tulus, itu pasti dan pasti akan memperoleh sesuatu yang bagus, karena itu semua adalah janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira cukup ulasan saya mengenai the second campus, yaitu kampus kedua. Mudah-mudahan bagi segenap mahasiswa dan mahasiswi, juga para sarjana yang sudah lulus, dan juga kepada seluruh segenap sivitas akademika, pemaparan saya yang singkat dan sederhana ini bisa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.